Pernahkah kamu bertanya dalam diam, mengapa hidup terasa lebih berat dibanding orang lain? Saat orang lain melangkah mulus, kamu justru harus jatuh berkali-kali. Saat orang lain menuai hasil, kamu masih berjuang menahan perih. Jika kamu lahir di weton pahing, bisa jadi ini bukan kebetulan. Dalam hitungan primbon Jawa, hidupmu memang dititipi ujian lebih dahulu sebelum anugerah. Dalam warisan ilmu Jawa kuno, setiap manusia dipercaya lahir membawa bekal getaran hidup masing-masing. Getaran itulah yang disebut weton. Bukan sekadar penanda hari lahir, melainkan peta perjalanan jiwa di dunia. Dan di antara semua weton, pahing menempati jalan yang tidak biasa. Weton pahing dikenal memiliki energi besar dan panas batin. Bukan panas yang membakar tanpa arah, melainkan panas seperti bara, diam, namun menyimpan kekuatan luar biasa. Orang pahing terlahir dengan jiwa tegas, keras dalam prinsip, dan memiliki daya juang yang jarang habis meski berkali-kali jatuh. Namun kekuatan ini bukan tanpa harga. Di balik ketegasan itu, pahing juga membawa kepekaan batin yang tajam. Mereka mudah merasakan perubahan suasana, mudah menangkap getaran orang lain, dan sering memendam lebih banyak luka daripada yang terlihat. Leluhur Jawa percaya, tidak semua jiwa diciptakan untuk hidup datar dan ringan. Sebagian memang dilahirkan untuk menjalani hidup yang lebih sunyi, lebih berat, dan penuh liku, bukan karena salah, melainkan karena jiwanya sanggup menanggungnya. Pahing adalah salah satunya. Mereka sering dipilih alam untuk menjadi penyangga keseimbangan, penjaga harmoni antara rasa, pikiran, dan tindakan. Karena itulah, hidup orang pahing jarang benar-benar tenang sejak awal. Saat orang lain belajar menikmati, pahing justru belajar menahan. Saat orang lain diberi kemudahan, pahing lebih dulu diberi ujian. Namun, ujian ini bukanlah hukuman. Dalam pitutur leluhur, ujian adalah alat tempa kesadaran. Seperti besi yang dipukul berulang-ulang agar menjadi kuat, jiwa pahing ditempa oleh hidup agar tidak rapuh oleh keadaan. Itulah sebabnya, hidup weton pahing sering terasa tidak adil jika dilihat sekilas. Rezeki terasa berat, hubungan sering melukai, dan batin kerap gelisah tanpa sebab yang jelas. Namun semua itu sesungguhnya adalah bagian dari jalan panjang menuju kedewasaan spiritual. Pahing tidak ditakdirkan untuk cepat bersinar. Mereka ditakdirkan untuk dalam. Dan dari kedalaman itulah, kelak akan lahir cahaya yang tidak silau, namun menenangkan siapapun yang mendekat. Karena hidup pahing bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang paling matang saat tiba. Dalam primbon Jawa, tidak semua jiwa turun ke dunia dengan bekal yang sama. Sebagian lahir membawa cahaya ringan, sebagian lain membawa beban tak kasat mata, yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Weton pahing termasuk golongan yang kedua. Leluhur menuturkan, jiwa pahing lahir dengan energi karma leluhur yang kuat. Bukan karma dalam makna hukuman, melainkan warisan getaran dari perjalanan panjang, darah dan batin. Getaran ini memilih tempatnya sendiri, dan hanya akan singgah pada jiwa yang dianggap mampu menahannya. Karena itulah, pahing sering diuji bukan karena salah langkah, melainkan karena mereka sanggup tetap berdiri saat yang lain runtuh. Secara batin, jiwa pahing memiliki tenaga besar seperti arus sungai deras. Jika diarahkan dengan benar, ia menghidupi banyak ladang. Namun jika tidak dikendalikan, arus itu bisa meluap dan melukai dirinya sendiri. Inilah sebab pertama mengapa pahing sering diuji. Jiwanya kuat, tetapi egonya juga besar. Mereka sulit tunduk, tidak mudah menerima keadaan, dan kerap ingin membuktikan bahwa dirinya sanggup menghadapi apapun. Hidup pun menurunkan ujian demi ujian, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk melunakkan kerasnya batin. Sebab kedua, hati pahing sejatinya bersih, namun dibungkus oleh emosi yang mudah menyala. Mereka mencintai dengan sungguh-sungguh, menolong tanpa banyak hitung-hitungan, tetapi ketika terluka, amarahnya dapat berubah menjadi api dalam dada. Ujian hadir agar pahing belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada kemarahan, melainkan pada pengendalian diri. Sebab ketiga, pahing menyimpan potensi pemimpin alami. Bukan pemimpin yang haus pujian,
melainkan pemimpin yang kelak menjadi sandaran banyak jiwa. Namun dalam hukum alam Jawa, tidak ada pemimpin yang tidak pernah ditundukkan hidup. Sebelum mengangkat orang lain, ia harus terlebih dahulu ditundukkan oleh pengalaman pahit. Leluhur Jawa meninggalkan pitutur. Sing kuat bakal diwenehi beban luwih disi. Yang kuat tidak diberi jalan mudah. Ia diberi beban agar tahu bagaimana rasanya menahan. Ia diuji lebih awal agar kelak tidak sombong saat berada di atas. Maka jangan heran jika orang pahing sering merasa hidupnya lebih berat. Seolah langkahnya selalu diadang batu, seolah doanya harus menunggu waktu lebih lama. Itu semua bukan tanda ditinggalkan semesta, melainkan tanda bahwa jiwanya sedang ditempa. Dalam pandangan mistis Jawa, hidup pahing ibarat besi pusaka. Semakin sering dipanaskan dan dipukul, semakin tajam dan bernilai. Jika prosesnya belum selesai, ia belum boleh disimpan. Ujian adalah palu, derita adalah api, dan jiwa pahing adalah logam pilihan yang sedang disiapkan untuk tugas besar di masa depan. Derita dalam hidup weton pahing tidak selalu hadir dalam bentuk bencana besar. Seringkali ia datang diam-diam, menyusup pelan ke dalam batin, lalu menetap lama tanpa suara. Leluhur Jawa membagi derita pahing bukan sebagai satu luka, melainkan 3 lapisan ujian yang bekerja bersamaan: lahir, rasa, dan jiwa. Lapisan pertama adalah derita rezeki. Orang pahing jarang kekurangan usaha, namun sering kekurangan hasil. Mereka bekerja keras, menyingsingkan lengan lebih awal daripada yang lain, tetapi buahnya seolah jatuh ke tangan orang lain. Rezeki datang, namun cepat pula pergi. Uang mampir, tetapi jarang tinggal lama. Dalam pandangan primbon, ini bukan karena pahing tidak bejo, Melainkan karena aliran rezekinya sering tertahan oleh beban batin dan tanggung jawab. Pahing sering memikirkan terlalu banyak orang, menanggung terlalu banyak urusan, hingga lupa menata dirinya sendiri. Hidup pun mengajarkan satu pelajaran pahit. Rezeki bukan hanya soal kerja, tetapi juga soal kelegaan batin. Lapisan kedua adalah derita asmara dan rasa. Pahing mencintai dengan sungguh-sungguh. Jika ia memberi hati, ia memberi sepenuh jiwa. Namun justru disitulah lukanya. Mereka sering bertemu pasangan yang belum siap menerima kedalaman cinta seperti itu. Kesetiaan disambut dengan ketidakpedulian, ketulusan dibalas dengan pengkhianatan. Luka pahing jarang terlihat. Mereka tidak pandai mengadu, tidak mudah menangis di depan orang. Namun, di balik senyum dan sikap tegar, batinnya menyimpan retakan panjang yang tidak semua orang mampu memahami. Derita ini hadir agar pahing belajar satu hal penting, bahwa tidak semua yang dicintai harus dipertahankan. Lapisan ketiga adalah derita batin yang sunyi. Inilah luka terdalam orang pahing. Meski berada di tengah keramaian, mereka sering merasa sendiri. Bukan karena tidak ada orang, tetapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti. Kepekaan batin membuat pahing mudah menyerap emosi dan beban orang lain. Namun, jarang ada yang sanggup menyerap bebannya kembali. Dalam pandangan mistis Jawa, jiwa pahing sering berada di persimpangan antara dunia nyata dan dunia rasa. Ia peka terhadap perubahan energi, mudah gelisah tanpa sebab jelas, dan kadang merasa lelah. Meski tidak melakukan apa-apa secara fisik, derita ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda jiwa yang bekerja terlalu dalam. Setelah melalui penderitaan, indera batin pahing menjadi semakin tajam. Mereka mampu membaca suasana, merasakan niat orang lain, dan menangkap pertanda halus yang sering luput dari perhatian manusia biasa. Bukan untuk pamer kesaktian, melainkan untuk menjaga diri dan menata langkah. Dalam banyak laku Jawa, orang pahing yang matang batinnya sering menjadi tempat bertanya, tempat bersandar, bahkan tanpa ia sadari. Ucapannya sederhana, namun memiliki bobot. Nasihatnya tidak panjang, tetapi menancap dalam. Kekuatan ketiga adalah wibawa alami. Bukan wibawa yang lahir dari jabatan, harta, atau suara keras. Melainkan wibawa yang muncul karena jiwa pahing telah mengenal rasa kalah, rasa kehilangan, dan rasa sakit. Orang seperti ini tidak mudah meremehkan orang lain, dan justru karena itulah kehadirannya dihormati.
Cobaan juga membuka jalur doa dalam diri Pahing. Doa mereka jarang berbunga kata, tidak pandai berteriak, namun tulus dan jujur. Dalam Primbon, doa orang yang telah ditempa hidup lebih cepat menembus karena ia berangkat dari kerendahan hati. Pahing yang telah matang batin tidak lagi memohon untuk mengalahkan orang lain, melainkan memohon agar dirinya selaras dengan jalan hidup. Namun ada satu kekuatan terakhir yang hanya muncul jika Pahing mampu melewati cobaan tanpa dendam, kebijaksanaan sunyi. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ia tahu kapan melangkah, kapan diam, dan kapan mengalah tanpa merasa kalah. Leluhur Jawa percaya, jika kekuatan ini telah bangun, maka penderitaan tidak lagi menjadi musuh, melainkan guru. Hidup tidak lagi terasa sebagai pertempuran, tetapi sebagai perjalanan pulang menuju diri yang utuh. Kekuatan tersembunyi Weton Pahing tidak menyala terang di awal. Ia muncul perlahan setelah badai berlalu. Dan saat ia hadir, ia tidak membuat Pahing lebih tinggi dari orang lain, melainkan lebih dalam dari dirinya sendiri. Dalam pandangan leluhur Jawa, penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dilawan dengan amarah. Ia adalah pesan, dan setiap pesan hanya bisa dipahami oleh jiwa yang mau menunduk dan mendengar. Bagi Weton Pahing, mengatasi penderitaan tidak berarti menghilangkannya seketika, melainkan mengubah cara jiwa berdiri di hadapannya. Sebab, selama batin masih melawan, derita akan terus berulang dalam rupa yang berbeda. Laku pertama yang diajarkan leluhur adalah ngendaleni rasa lan ego, mengendalikan rasa dan keakuan. Pahing memiliki watak keras dan berani, namun kekuatan itu harus diarahkan ke dalam, bukan keluar. Tidak semua keadaan perlu dijawab dengan perlawanan. Ada kalanya hidup hanya meminta satu hal, kesabaran. Laku kedua adalah ngeresiki batin, membersihkan hati dari beban yang tidak perlu. Orang Pahing sering memikul masalah orang lain, menyimpan luka tanpa membaginya, hingga batin menjadi penuh dan sesak. Leluhur mengajarkan, batin yang penuh tidak bisa dialiri rezeki. Melepas bukan berarti kalah, melainkan memberi ruang bagi hidup untuk kembali mengalir. Laku ketiga adalah tirakat sederhana, tidak harus berat, tidak perlu ekstrim, cukup menjaga laku kecil namun konsisten. Mengurangi ucapan yang melukai, menjaga pandangan, menata makan dan tidur. Dalam tradisi Jawa, tirakat bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk menajamkan kesadaran. Laku keempat adalah sedekah sunyi. Pahing sangat cocok menata energi hidup melalui memberi tanpa ingin dikenal. Bukan besar kecilnya pemberian, melainkan niat yang menyertainya. Sedekah seperti ini membersihkan jalur rezeki dan melunakkan kerasnya nasib. Laku kelima adalah mendekat pada doa yang hening. Doa paling kuat bagi Pahing bukan yang diucapkan dengan suara lantang, melainkan yang dipanjatkan dalam kejujuran sunyi. Saat hati jujur mengakui lelah, disitulah pintu pertolongan terbuka. Dalam Primbon, doa dari jiwa yang telah ditempa memiliki daya tembus yang tinggi. Leluhur juga berpesan, jangan terburu-buru ingin menang dari hidup. Orang Pahing sering lelah karena ingin segera sampai. Padahal, hidup tidak selalu meminta cepat, melainkan tepat. Ketika Pahing mampu melambat, ia mulai melihat makna di balik setiap kejadian. Mengatasi penderitaan bagi Weton Pahing bukan tentang menjadi kebal rasa, melainkan menjadi bijak dalam merespons asa. Saat amarah bisa diendapkan, saat kecewa tidak lagi menjadi dendam, saat luka tidak lagi dibawa sebagai identitas, disitulah penderitaan kehilangan kuasanya. Pahing yang mampu menjalani laku ini perlahan berubah. Beban hidup tidak serta-merta hilang, namun bahunya menjadi lebih kuat. Masalah tidak langsung selesai, namun hatinya menjadi lebih lapang. Dan pada saat itulah, penderitaan tidak lagi berdiri sebagai musuh, melainkan sebagai penunjuk jalan menuju hidup yang lebih selaras dan bermakna. Pada akhirnya, setelah semua ujian dilewati, setelah luka diterima tanpa perlawanan, Weton Pahing akan sampai pada satu titik sunyi, kesadaran bahwa hidup tidak perlu ditaklukkan, cukup diselaraskan. Dalam pandangan leluhur Jawa, kedewasaan spiritual bukanlah tentang kesaktian, bukan pula tentang keberuntungan besar.
Ia adalah keadaan batin ketika seseorang tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" melainkan mulai bertanya, "Apa yang harus kupahami?" Di titik inilah doa menjadi jalan pulang. Doa khusus bagi weton pahing bukan doa yang panjang dan berbunga. Ia sederhana, jujur, dan lahir dari kerendahan hati. Leluhur menurunkannya sebagai pengikat rasa dan penenang jiwa. Gusti ingkang moho asih, yen dalanku kebak cobaan, paringono aku kekuatan kanggo nompo. Yen atiku kebak panas lan nesu, adem no rasa, ben orang larani sopo wae. Tuntun langkahku, ben tansah selaras karo kersaning urip. Doa ini tidak ditujukan untuk mengubah takdir secara paksa, melainkan untuk menguatkan jiwa yang menjalaninya. Dalam primbon, doa yang diterima adalah doa yang tidak menuntut, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya. Jalan menuju kedewasaan spiritual bagi Pahing ditandai dengan perubahan sikap batin. Mereka mulai berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka tidak lagi iri pada yang lebih cepat berhasil, Karena sadar bahwa setiap jiwa memiliki waktu mekarnya sendiri. Pada fase ini, Pahing juga belajar ngempet rasa, bukan memendam, tetapi mengolah emosi agar tidak meledak. Mereka menjadi lebih selektif dalam berbicara, lebih hati-hati dalam bertindak, dan lebih lembut pada diri sendiri. Kedewasaan spiritual juga membuat Pahing tidak lagi mencari pembenaran dari luar. Ia tidak menunggu dipahami, tidak berharap selalu dimengerti. Cukup tahu bahwa dirinya telah berjalan sesuai suara nurani. Dan ketenangan seperti ini adalah kekayaan batin yang tidak bisa dibeli apapun. Dalam laku Jawa, jiwa yang telah matang akan memancarkan cahaya teduh, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang membuat orang lain merasa aman. Pahing yang sampai pada tahap ini sering menjadi peneduh, bahkan tanpa ia sadari. Leluhur percaya, saat doa telah menyatu dengan laku, penderitaan perlahan menjelma menjadi kebijaksanaan. Luka tidak lagi terasa pahit, karena telah berubah menjadi pelajaran. Dan disitulah, weton Pahing benar-benar dewasa secara spiritual. Tidak lagi bertanya kapan bahagia, tetapi mampu menemukan makna di setiap tarikan napas kehidupan. Sedulur Pahing, jika hari ini hidupmu terasa berat, langkahmu tertatih, dan batinmu sering bertanya dalam diam, ingatlah satu hal penting yang perlu kau simpan erat-erat di dada. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Dalam pandangan leluhur Jawa, tidak ada penderitaan yang turun tanpa maksud. Tidak ada luka yang datang tanpa membawa pesan. Dan tidak ada jiwa kuat yang dibiarkan berjalan tanpa ditempa lebih dahulu. Gelap yang kau lalui hari ini bukan tanda bahwa hidup memusuhimu. Ia adalah malam panjang, tempat matamu dilatih melihat cahaya dari dalam diri. Sebab cahaya sejati tidak selalu datang dari luar, melainkan lahir dari batin yang telah berdamai dengan rasa sakitnya sendiri. Cahaya kemenangan weton Pahing memang tidak datang cepat. Ia tidak hadir dalam sorak-sorai, tidak muncul dalam kemegahan mendadak. Namun saat waktunya tiba, ia datang dengan sesuatu yang jauh lebih bernilai, kedalaman jiwa, kewibawaan sikap, dan ketenangan batin. Orang Pahing yang telah melewati badai tidak lagi mudah goyah oleh pujian, dan tidak runtuh oleh hinaan. Ia tahu siapa dirinya, ia paham luka-lukanya, dan justru dari situlah lahir kekuatan yang tidak perlu diumumkan. Kisah weton Pahing bukan sekedar ramalan hari lahir. Ia adalah cermin perjalanan jiwa manusia yang belajar menjadi kuat, bukan karena hidup memanjakannya, melainkan karena hidup mengajarkannya cara berdiri meski dengan lutut gemetar. Jika hari ini rezekimu belum lapang, asmara belum teduh, dan batin masih sering gelisah, jangan merasa tertinggal. Bisa jadi, kamu sedang berada di fase yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Leluhur Jawa percaya, jiwa seperti Pahing tidak ditakdirkan untuk sekedar hidup nyaman, melainkan hidup bermakna. Menjadi cahaya bagi diri sendiri, dan kelak menjadi peneduh bagi orang lain. Semoga kisah ini memberi ketenangan bagi hatimu yang lelah. Menguatkan batinmu yang sedang diuji, dan menuntun langkahmu menuju hidup yang lebih selaras dengan rasa,
waktu, dan kehendak semesta. Tetaplah berjalan sedulur pahing. Meski perlahan, selama langkahmu jujur, hidup tidak akan mengkhianatimu. Dan jika pitutur ini terasa bermakna, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus merawat warisan kearifan Jawa. Bukan sebagai cerita lama, tetapi sebagai penuntun hidup di zaman yang sering kehilangan arah.